Jangan-jangan playlist lagu lu berubah ya? Berubah sih, Metallica. Jadi enggak dong, bukan. Anak-anak emo tuh ini nih. Suara Hijau daun banget anaknya itu kayaknya. Atau Playlist dia di radio tahun berapa gitu. ku simpan semua rasa ini. Gue nggak tahu. Lu nggak tahu? Nggak tahu, maaf ya. Itu kayak udah terlalu jauh deh. Gap year-nya kerasa banget ya. Kerasa banget. One, two, three, go. I love me, no I don't myself. No. Halo Tia. Halo kayak godaannya. Rencananya gue pengen nyuruh Tia nyanyi lagu Hailey Steinfeld ya, Love Myself ya. Love Myself. Itu menceritakan tentang gue tuh lebih sayang sama diri sendiri dibandingkan orang lain. Betul. Gitu ya. Karena sudah merasa nyaman aku teh. Iya, aku teh udah merasa nyaman sama diri aku sendiri gitu loh Ya, saat jadi ini. aku teh nggak mau urusan cinta-cintaan. Aku teh kayak mau fokus aja Ya gitu mau sama fokus diri kuliah sendiri. sama kerja. Iya, Aku teh cari nggak mau cuan. ngurusin yang lain-lain. Pengen beli Menara Eiffel cenah. Betul, sama mau naruh saham di Semakin ngawur cita-citanya. Tia, ya setelah kejadian yang menimpa lu beberapa waktu lalu, kayaknya lu sedang mencoba untuk produktif ya. Betul sekali. Itu pernah gue alamin sih. Lagi malah. Oh ya. Iya. Gua itu sekarang lagi ngerasain kayak yang gua harus produktif. Jadi gua nggak boleh ngebiarin otak gue ini diem. Karena overthinking. Betul. Itu bahaya banget gua kalau overthinking. Gue pernah overthinking sampai ketiduran. Asli. Emang kayak abis overthinking Capek tuh. kayak iya bener. Jadi merasa kayak lebih capek banget gitu. Banget. Akhirnya kayak apalagi kayak kalau misalkan cewek-cewek mungkin kayak abis overthinking nangis-nangis tiba-tiba ketiduran aja. Nah. Tapi itu enak banget sih, ketiduran tuh enak banget. Ya asalkan porsi tidurnya sesuai ya. Nah iya sih, Kalau balik lagi. tetap aja kayak gue misalkan overthinking gue di jam 1 malam sampai jam 2 malam gitu kan. Sementara gue harus siaran jam 6, gue bangun jam 5. Itu sepet sih bos. Beban sih ya. Beban buat siaran kayak anjir materi siaran gue gimana ini. Terus kayak akhirnya jadi nyesel tadi malam. Iya, Aduh ngapain apa ya gue harus mikirin. Itu faktornya biasa gara-gara gue kan kalau tidur jam 1 tuh ada faktor terbesar adalah gue searching lagu-lagu lama. Kayak lagu 90-an 2000-an. Terutama lagu-lagu Indonesia. Tiba-tiba playlist gue sejak engkau mendua. Asik. Kan jadi galau kan. Atau kayak aku bisa masuk membuatmu jatuh Yeah. cinta kepadaku meski kau tak cinta. Meski Gue kadang kala kalau gabut ya, daripada gue overthinking, mending gue gabut nge-tweet asal-asalan. Walaupun pada akhirnya gue delete lagi tweetnya. Kayak pas kejadian malam minggu, gue pernah bikin story. Dan gue jarang banget kan story Instagram gue ini kayak open question. Nah gue tuh open question dengan syarat atau gue ngasih semacam warning 2 jam lagi ini akan dihapus. Itu gabutnya gue. Dan agak sedikit nyeseknya karena yang responnya dikit. iya sih. Kadang-kadang sampai minta temen buat ngerespon. Itu gue sih. Kalau gue nggak, karena gue sadar anjir gue buka di jam 12. Iya karena gue pengen ngecek aja kegabutan gue tuh sampai mana sih. Dan ternyata parah, 2 kali dulu, 1 lagi dapat gelas anjir. Oke, I'm sorry, emang anaknya atraktif banget. Tapi kegabutan itu gue lakuin yang paling penting gue nyaman. Karena untuk menimbulkan kenyamanan susah cuy. Betul. Ketika 1 orang belum bisa nyaman, apalagi 2 sih. Nah kan, jangan diikutin nih yang kayak gini-gini nih. Gimana? Kelihatan buaya-buayanya. Enggak asli. Jadi mau lu menjalin hubungan kayak mau lu ada di lingkungan kerja kayak atau di mana pun lu harus nyaman cuy. Betul. Kalau lu nggak nyaman, lu keburu-buru dan lu nggak asik. Iya kan? Misalkan kerjaan lu nggak nyaman nih. Iya. Misalkan lu pengen bikin laporan akhir bulan, gua nggak nyaman untuk buat laporan ini di kantor misalkan. Nyamannya gua adalah di warung kopi. Ya lu bakal pindah ke warung kopi kan, Betul, demi diri lu nyaman kan. Benar. Itu salah satu cara gua. Gimana sih caranya biar bisa nyaman gitu. Karena kalau gua nggak nyaman, aduh ganjel bos. Iya, nggak akan enak buat Nggak akan enak, ngejalaninnya. lu tahu kayak
ganjelan pintu WC yang pakai paku. Kan nggak mau didobrak Nggak ya. bisa. Nggak mau didobrak ya. Iya. Gua agak Was-was, worry gitu ya. heeh. Didobrak nggak ya? Didobrak nggak ya? Apalagi kan pintu dari plastik tuh. Iya, yang tengahnya agak bolong. Belum lagi Dasar. misalkan toiletnya, misal gua jongkok atau duduknya di sini. Gayungnya di belakang. Nah, susah Nggak tuh, nyaman. bener. Nggak nyaman. Bener. Jadi kenyamanan itu bener. faktor penting, cuy. Betul, Jadi pasti. cara orang untuk membuat nyaman diri sendiri pun beda. Beda-beda. Nah, berhubung lu baru ngerasain broken heart, Mhm. cara lu buat nyaman dengan diri lu sendiri gimana? Cara gue buat nyaman dengan diri gue sendiri is being myself sih. Contohnya? Contohnya kayak sekarang gue lagi suka banget nih kayak mix and match outfit yang aneh-aneh Kadangkala atas lu bikini, bawahnya celana gitu. jeans. Enggak dong. Oh enggak, oke berarti salah. Berarti kadangkala atasnya lu pakai kemeja, bawahnya itu pakai sarung. short. Short pants mah biasa. Oh iya benar biasa. Iya, Pakai sarung belum pernah sih gue nyobain. Kan? Terus Mungkin lu pergi bisa ke CSB gitu kan. outfit. Terus gue pakai peci yang tinggi banget gitu. Lu penari Turki. Muter-muter nah gue. Takut banget. Terus secara tiba-tiba lu di toilet. Nah. Tiba-tiba. Terus nyaman lu gimana? Outfit lu seperti apa? Kayak gue tuh kayak lebih ke apa ya? Lebih pengen show off gitu sama apa yang gue pakai sekarang. Kayak kalau gue ngerasa nyaman sama style gue yang kayak gini, yang kayak agak apa ya? Mungkin bisa dibilang kayak emo. Ya. Oke, cewek-cewek Anak emo. cewek emo gitu. Cuman nggak sampai se ekstrim itu sih sebenarnya. Terus lu capture, lu apa pajang di media sosial? Iya. Kayak gue, karena gue baru menemukan diri gue yang kayak gitu loh sekarang. Setelah kayak gue sadar kayak, kayaknya kok gue B aja ya gitu. Dan I want to be extraordinary. Oke. Jangan-jangan playlist lagu lu berubah ya? Berubah sih Metallica. Jadi enggak dong, bukan. Anak-anak emo tuh ini nih. Suara Hijau daun banget anaknya itu kayaknya. Atau- Playlist dia di radio tahun berapa gitu. Ku simpan semua rasa ini. Ih, gua nggak tahu. Lu nggak tahu? Nggak tahu, maaf ya. Itu kayaknya udah terlalu jauh deh. Gap year-nya kerasa banget Kerasa ya. banget, maaf ya. Oke. Tahuan kan jadinya. Lanjut. Outfit terus apa lagi? Terus dari cara gua mungkin dari cara gua tampil di publik. Di halayak. Ya, di halayak. Kayak dulunya gua kayak Bentar. nggak pede. Tampil di publik. Public Public semen. public speaking. Nggak dong. Oke, lanjut. Kayak yang tadinya gua nggak berani buat sekedar jalan atau ngopi sendirian kayak gitu. Dan sekarang kayak gua ngerasa ngapain juga sih gitu, harus malu gitu Oke. untuk sendirian ngopi di coffee shop ataupun kayak jalan-jalan di mall sendirian gitu. Karena mungkin atau karena faktor usia juga ya. Oh, Gua kayak gila lu kayak gitu nggak mau faktor usia, apa kabar gue? Enggak, maksudnya gini ya, kayak yang gue ngerasain kayak dulu mah kayak apa-apa tuh harus sama temen Oke. gitu kan. Terus kayak sekarang kadang kayak ngerasa kalau jalan sama temen jadinya kayak misalkan lagi belanja gitu ya, cewek mah pasti lama kan milihnya, ribet ini itu segala. Terus kayak nggak enakan gitu kalau misalkan sama temen, karena kayak ada yang nungguin nih gitu loh. Jadi kayak Lu pengen me time gitu. jadi kayak nyari kenyamanan gue, kayaknya gue udah bisa nih mulai do it anything itu alone gitu. Bisa gue berjalan sendiri gitu kayak I don't need anyone here. Nggak, just kidding. Sok-sokan anjir. Nyampe rumah menangis nih anak. Enggak kok, anaknya nggak cengeng Gak kok. cengeng ya. Oke. Percaya aja lah. Tapi yang paling penting itu bener banget sih. Kadangkala ketika kita dulu punya habit kemana-mana harus sama pasangan, dan mungkin seiring lu sering ulang tahun ya, lu
kayaknya kemana-mana sendiri itu lebih nyaman, lebih comfort Ya gitu kan, ya. bener kan? Ngerasa Iya, kan ngerasa yang ulang tahunnya sendiri. udah lebih sering. Oke. Gua bukan ulang tahunnya lebih sering, Tetapi kebetulan lahirnya duluan aja. oh iya, betul Iya. betul. Tapi itu bener loh, istilahnya ketika lu udah comfort dan lu bisa kemana-mana sendiri itu malah jauh lebih nyaman. Iya. Iya. Bener banget. Bahkan lu percaya nggak? Gue sekarang lupa caranya PDKT. Seriously? Asli. Gua nih ya, misalkan texting gue main dating apps ya, gue tuh mikir anjir ini kata-kata pertamanya gimana ya? Apa Gue ya, sampai baca gitu. tutorial. Asli. Sampai lihat di YouTube. Yes. Gue googling bos. Saking udah Nyamannya sama diri sendiri. nyamannya Iya. sama diri sendiri. Iya Bener. itu dia. Jadi gue tuh kayak ngerasa ya udahlah, gimana lagi gitu. Gimana lagi? Dan gue semakin gimana percaya lagi, jodoh di tangan Tuhan. Betul, udah pasti ya. Atau Tapi gue lebih ke hopeless ya. ya itu sih. Itu lebih ke ya udahlah. Iya. Mau hayu, enggak ya udahlah. Ya udah, gitu tapi ya. swipe right lagi, Iya. swipe left lagi. Tolong ya kalau nemu nih di dating apps Eko Denny, tolong di swipe right. Sampai ada yang bisa mengidentifikasi gue tuh itu loh, Monster. Ini yang siaran di sini ya. Gue tuh kayak unmatch aja lah. Ketahuan ya. udah Gue tuh ketahuan. pengen dikenal sebagai seseorang yang baru, gitu. Branding gue tuh untuk dating apps ya. Gue nggak mau dikenal siapapun. Karena kalau misalkan dia udah kenal kayak jadi beban. Ya, Beban buat Iya. sendiri ya. asli itu beban banget bos. Kayak title-nya tuh udah melekat gitu kan. Jadi lo harus lebih hati-hati. Nah itu dia, itu comfortnya gue ya, saking nyaman sampai gue lupa PDKT. Mungkin lu sekarang lagi merasakan comfort zone-nya lu, dan maybe lu ketika ada cowok yang ghosting kayak wah gue falling in love lagi nih, gue di ghosting Kayak nih. gitu kan. Mungkin sekarang banyak cowok kali ya yang ngechat lu. Mungkin respon lu masih udahlah, Iya. kayak tai kucing. Iya kayak whole gitu. Kalau bahasa Korea tuh kayak biasanya kayak whole gitu, kayak rolling eyes kayak aduh udah deh basi gitu loh. Iya. Kayak Bacot gitu ya. pengen mah gue bilangin gitu sekalian. Kayak udah apa ya? Gombalan apapun nggak Gombalnya tuh, mempan ya. kayak udah nggak masuk ke akal aja, bukan nggak masuk ke akal ya, kayak Ya, lebih ke misalkan nggak lagi penting. ada yang ngomong Iya, kayak hahaha tapi kayak gitu, kayak hahaha tapi kayak agak ngakak gitu. Typing doang. berarti lu sekarang ada di fase itu ya, Ya, ada di fase kayak kalau dideketin tuh justru menolak. risih ya. Iya, justru gue ngerasa risih. Yang kayak aduh enggak deh, ntar dulu deh gitu. Karena gue lagi mikirnya tuh kayak ribet gitu loh. Kalau gue udah sekali tuh masuk ke lingkaran itu, pasti kedepannya tuh bakalan jadi ribet. Ya karena lo nggak mau lagi kayak tanpa kabar, nggak mau lagi kayak diposesifin misalnya, dan nggak mau lagi kayak sorry ya ada penolakan dari orang tua, karena mungkin lo ada sisi trauma, Iya, ya kan. ya betul. Apalagi itu di dia. episode sebelumnya dia tuh bilang kayak gue tuh melawan restu lo kak. Itu dia. Makanya sekarang kayak jadi lebih selektif ya. Selektif ya, Selektif. bukan berarti pemilih ya, karena rata-rata buat orang-orang yang udah punya luka yang terlalu dalam seperti ini, dia tuh lebih picky, lebih selektif biar nggak terjadi lagi. Betul. Walaupun nantinya ya ada yang sama juga sih. Sih kayak nggak ada yang tahu ya sebenarnya. Gitu. Tapi lu percaya nggak sih manusia bisa berubah kecuali prioritasnya? Manusia bisa berubah, Tapi prioritasnya tidak. prioritasnya enggak. Gue percaya. Percaya kan? Percaya. Karena prioritas itu adalah hal yang udah ada di dalam dirinya gitu loh. Kayak yang udah di mindset dia, prioritas dia ini, oke, dia bisa berubah hal lain, cuman tetap aja kalau misalkan dia nggak mikir kita itu prioritasnya, Ya udah. ya udah nggak akan berubah apapun. Gone gitu ya. Ya. Dan finally prioritas itu semakin diusahakan ketika lu semakin dewasa dan semakin mengerti kalau itu tujuan lu. Iya. Ya kan? Nah. Kayak semacam datang kalau lagi butuhnya aja. Itu Datang. prioritasnya adalah itu. Iya. Ya. Dan ketika tidak dibutuhkan ya udah Ya pergi. udah, kayak nothing tulus gitu loh. Iya. Jadi skala prioritas dalam suatu hubungan juga penting sih.
kayak tadi gua bilang ya, misalkan ada seseorang yang datang ke gua ketika ada butuhnya, dan ketika udah gak ada butuhnya udah Jadi kayak hilang aja prioritasnya dia. iya bener. Jadi kayak ngerasanya mungkin apa ya, kayak habis manis sepah dibuang kali ya. Kayak udah dia udah selesai sama apa yang dia inginkan, dia udah dapet, and then thank you Next. and just go. Sampai akhirnya dia butuh lagi datang lagi. Dia butuh lagi datang lagi, gitu aja. Makanya biar stop, jangan dikasih kebutuhannya. Even lu harus sakit ya it's okay, karena kalau nggak kayak gitu ya lu nambah sakit sih. Benar. Lu kayak berasa budak aja. Iya. Kesel gue sama orang-orang yang kayak gitu sekarang. Makanya gue sekarang lebih ke apa ya, gue sekarang kalau masalah percintaan ada di fase kayak lo, gue lebih picky. Bukan berarti gue pemilih. Betul, Karena betul. gue mikir kayak sekarang itu fisik emang penting, cuma karakter jauh lebih penting. Betul. Karena kita juga belajar dari pengalaman lah ya gitu. Kita udah tahu gitu kan tipikal-tipikalnya orang yang kayak gini tuh gimana endingnya. Ya. Orang yang lain Setuju lagi gue. itu apa namanya, prospeknya kemana gitu. Kita bisa jadi tahu gitu. Makanya kayak sekarang kita lebih picky tuh bukan karena kita itu pemilih, cuman karena kita tuh nggak mau jatuh Ke lubang, di lubang yang buaya. sama. Iya lubang buaya. Gue. Karena yang namanya masa lalu akan menjadi cerita dan pengalaman ke depannya. Betul. Walaupun sebenarnya masa lalu itu masih ngebekas ya, Ya, tapi mau nggak mau pasti. harus kita taruh di tumpukan yang paling bawah. Paling Masa bawah. lalu nggak bisa dihilangkan, Nah. cuma bisa kita taruh di tumpukan paling bawah. Benar. Yang udah berkabut, yang udah kusut, Udah yang udah filenya Awut-awutan. misalkan kalau dicari ya lama banget loadingnya. loadingnya lama banget. Berarti comfort zone lu sekarang lagi pengen sendiri kemana-mana atau seenggaknya ditemenin sama sahabat lu ya? Iya, bener. Lebih seneng gue pergi sama orang yang udah nyaman gitu sama gue, tuh sama teman-teman gue gitu. Dibandingkan gue harus kenalan lagi sama stranger yang kayak nggak jelas tujuannya. Jadi kapan kita nyamannya? Gimana? Jadi kapan kita nyamannya? Kapan-kapan ya? Kita kan bukan stranger nih. Iya bukan, Iya. tinggal nyamannya aja. Yo, Ini ay. nyaman kok sebagai teman ya kan, zona nyaman. Anyway, thank you so much. Thank Tia. you so much, Kak Eko Semoga Denny. kehidupan lu semakin baik ke depannya. Amin. Jangan lupa Lo juga bersyukur. Ya, selalu bahagia. syukurin lu. Thank you. Thank you guys.